Gugatannya adalah terhadap Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001, tapi putusannya membubarkan BP Migas. Mengapa seperti itu, Pak? Karena BP Migas itu bagian dari Undang-Undang Nomor 22 yang langsung digugat, yang langsung dimohonkan untuk dibubarkan oleh pemohon. Jadi memang permohonannya itu masalah kedudukan BP Migas, masalah kedudukan BUMN, kemudian masalah kontrak karya. Yang kita kabulkan hanya BP Migasnya, karena yang lain itu sesudah dipelajari, didiskusikan oleh para hakim itu konstitusional. Oke, apa yang bermasalah dengan BP Migas ini, Pak? Apa yang menjadi pertimbangan utama? Menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar, sumber daya alam itu dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini ternyata tidak memberi kemakmuran pada rakyat karena terjadi inefisiensi secara luar biasa. Maaf kami katakan inefisiensi karena kami pengadilan konstitusi, bukan pengadilan pidana. Kalau dalam pengadilan pidana itu bisa menjadi bahasa baru, istilah baru bisa menjadi korupsi. Dalam putusan MK itu dikatakan potensi inefisiensi, artinya apakah memang ada secara konkret atau tidak gitu bukti-bukti yang ditemukan adanya inefisiensi ini? Mengapa tidak dibuktikan terlebih dahulu? Sudah dibuktikan. Tapi konsekuensinya ada sebuah lembaga yang dibubarkan, Pak, hanya berdasarkan potensi inefisiensi. Iya. Karena apa? Karena sebenarnya secara material inefisiensinya itu sudah terjadi banyak. Sebelumnya sudah pernah ada gugatan terhadap Undang-Undang Migas ini, zamannya Pak Jimmy Asyidiki pada waktu itu. Apa yang membedakan dengan gugatan yang diajukan pada saat ini? Mengapa setelah 10 tahun kemudian baru ada gugatan dan diputuskan bahwa gugatan tersebut bisa diterima oleh MK yang sekarang? Itu pertanyaan yang menarik, karena ada yang bilang, wah kok Pak Jimli dan Pak Mahfud beda, sama-sama MK. Dulu Pak Jimli membenarkan Undang-Undang Migas, era Pak Mahfud membatalkan BP Migas. Pak Jimli itu tidak pernah menguji BP Migas. Pak Jimli itu menguji tentang bahwa harga minyak itu diserahkan ke mekanisme pasar. Itu dibatalkan oleh Pak Jimli. BP Migasnya waktu itu tidak ada yang gugat. Nah, BP Migas itu baru diajukan sekarang. Di era saya, seumpama diajukan pada zaman Pak Jimli, saya kira sama saja pertimbangannya akan bubar pada saat itu. Yang secara spesifik dibidik melalui gugatan ini adalah soal keberadaan BP Migas. Yang pertama keberadaan BP Migas karena dianggap tidak berpihak pada ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar bahwa setiap pengelolaan sumber daya alam itu harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari BP Migas sendiri, dari pihak BP Migas yang merasa mengapa mereka tidak pernah dihadirkan dalam sidang MK ini? Karena ini tidak ada urusannya dengan BP Migas sebagai institusi. Ini yang digugat adalah Undang-Undang Migas, bukan BP Migas. Nah, undang-undang itu bentuknya kan naskah dokumen negara. Maka yang menghadapi gugatan ini bukan BP Migas, tetapi yang menghadapi pembuat undang-undangnya, yaitu DPR dan pemerintah, dan mereka sudah hadir. Itu satu ya, prinsipnya. Jadi kami tidak peduli dengan BP Migas, tetapi tidak benar juga kalau BP Migas tidak diundang, karena ini ada dari BP Migas. Karena yang justru digugat di sini adalah keberadaan dari BP Migas. Apakah mereka tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mereka datang? Kalau dari institusinya nampaknya pemerintah tidak menghadirkan orang-orang yang kuat. Kalau dari institusi pemerintahan ya, memang ada saksi-saksi ahli seperti Pak Hikmahanto, ada Herman Raja Gugu gitu. Tetapi supaya diingat juga bahwa di pihak penggugat juga ahli-ahlinya hebat-hebat juga gitu. Jadi tidak bisa karena dia seorang ahli di bidang ini lalu itu mengatakan gitu loh. Lawannya juga mengatakan hal yang berbeda dan juga keahliannya tidak kalah gitu. Sehingga lalu kita kan harus memutus Mahkamah Konstitusi. Banyak sekali dari pihak pemohon ini yang sebenarnya tidak punya kepentingan langsung terhadap pokok perkara. Mereka-mereka ini adalah memang figur-figur terkemuka, ada belasan ormas juga yang ikut menjadi pemohon di situ, tapi mereka tidak mempunyai kepentingan langsung dengan pokok perkara dan seharusnya mereka ditolak permohonannya. Betul seperti itu, Pak? Salah. Karena di dalam sejak zaman Pak Jimli dulu, sejak tahun 2003 sudah dikatakan perorangan pun yang merasa menunjukkan bahwa dirinya sebagai pembayar pajak kepada negara, kemudian dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang, itu boleh kok menggugat. Sejak zaman Pak Jimli tahun 2003 sudah ada yang begitu. Nah, ketika kemudian kita melihat akibat dari putusan ini ada perpres yang dikeluarkan. Ya. Nah, seharusnya tindak lanjutnya itu seperti apa, Pak? Itu juga orang ada yang mengkritik, itu perpres itu salah, tidak sesuai putusan MK. Justru perpres itu wajib ada. Karena begini, begitu undang-undang itu dinyatakan batal, BP Migas batal, ini kalau tidak ada perpres,
Ini bahaya, kontrak-kontrak ini bisa terbengkelai dan orang bisa menyatakan BP Migas Wan prestasi, kita bisa rugi triliunan. Oleh sebab itu hari itu juga saya berkomunikasi dengan Menko Perekonomian bahwa Perpres itu harus dikeluarkan hari ini. Karena kalau sehari Anda terlambat, besok mitra-mitra kerja Anda menyatakan Anda wan prestasi. Anda bisa didenda triliunan itu. Akibat dari Perpres ini ada unit kerja juga, begitu yang tadi Bapak katakan adalah sebagai produk peralihan lah, bagaimana kemudian mengamankan begitu akibat dari putusan MK ini tidak berdampak pada kelangsungan dari fungsi BP Migas. Peralihan itu ada dua. Oke. Satu memberi waktu untuk mengalihkan, dua langsung mengalihkan. Ketika kita Peralihan merdeka. artinya kan memang diamanahkan untuk membentuk badan baru, Pak. Apakah unit kerja ini Bukan, itu yang pengalihan dimaksudkan tugas oleh dan wewenang. Pengalihan tugas dan wewenang dulu untuk membentuk yang baru. Nah, sambil membentuk yang baru ini ada dua model peralihan. Satu langsung dialihkan, yang kedua diberi waktu agar ini bubar sesudah disiapkan yang baru. Tetapi kita juga dan bisa dikatakan bubar juga ya Pak, karena Iya. orang dan fungsinya ini kan hanya sekedar dialihkan ke Iya, sebuah unit kerja yang berada di bawah kementerian, Pak Iya, Mahfud. itu soal lain. Tetapi begini, maksud saya pada draft pertama putusan itu memang akan diberi waktu 1 tahun. Lalu hakim berdebat, loh kalau 1 tahun dilakukan sesuatu yang lebih merugikan gimana? Atau kalau sesudah 1 tahun ternyata tidak dibentuk undang-undangnya. Ini kan kacau juga. Maka kita memutuskan sudah langsung beralih hari ini. Jadi peralihan itu bisa hari ini, bisa diberi waktu. Bukan rahasia umum lagi Pak Mahfud bahwa anggaran 300 triliun yang dikelola oleh BP Migas ini tentunya membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Artinya apa jaminannya? Jaminannya ada tidak bahwa penyalahgunaan kekuasaan itu tidak akan menyertai kemanapun anggaran ini pergi? Memang tidak ada jaminan. MK juga sudah menulis di putusannya itu tidak ada jaminan. Karena ini masih memberi pintu. Oleh sebab itu MK mengatakan vonis ini menjadi momentum untuk memperbaiki. Tapi dengan BP Migas sendiri sudah terjadi, kan sudah jelas terjadi. Nah sekarang kita membuka momentum agar ini memperbaikinya ini sudah susah ini. BP Migas dari berbagai segi sudah susah. Ya buat momentum aja, ketok bubar dulu, lalu ini ada momentum untuk diawasi bersama.